Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad. Sebelum Ibu menjelaskan tentang kana wa ismuha, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, antara mubtada dan khobarnya itu harus sama dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi jenis, yang kedua itu dari sisi jumlah. Dari sisi jenis itu dia ada jenisnya yang muzakkar atau yang muannas. Kalau dari sisi jumlah itu ada yang mufrad, musanna, dan jamak. Jadi mufrad itu maksudnya yang berjumlah 1. Kemudian musanna itu yang berjumlah 2, dan jamak itu yang berjumlah lebih dari 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya Ibu berikan contoh tentang jumlah ismiyah. Nah, di sini ada kalimat at-thalibu mahirun. Siswa itu pintar. Nah, ini susunan kalimat jumlah ismiyah. At-thalibu ini sebagai mubtada, mahirun ini sebagai khobar. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya, susunan kalimat jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Dan antara mubtada dan khobarnya itu dia harus sama dari dua sisi. Yang pertama dari sisi jenis dan jumlah. Nah, dari sisi jenis ini lihat at-thalibu dia muzakkar, kemudian mahirun juga muzakkar, berarti sudah sama-sama. Tidak boleh di sini at-thalibatun. Kenapa at-thalibatun? Karena at-thalibatun itu dia muannas, ada tamar buto di belakangnya, berarti dia tandanya muannas. Itu tidak boleh. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Nah, selanjutnya dari sisi jumlah. Jadi ini at-thalibu mahirun ini dia bentuknya mufrad atau yang berjumlah 1. Semua kosakata yang ada di buku seperti jamilun, indah, tawilun, panjang, kabirun, besar, kemudian mudarrisun, guru, muwazzafun, pegawai, dan seterusnya, itu semua bentuknya mufrad. Jumlahnya 1. Nah, sekarang lihat at-thalibu itu mufrad, mahirun juga dia itu mufrad, sudah sama jenis dan sudah sama-sama muanna, jumlahnya mufrad, dan sudah sama-sama jenisnya muzakkar. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita membuat kalimat untuk yang jumlahnya itu musanna atau 2. Nah, ini caranya at-thalibani mahironi. Tambahannya itu alif dengan ni. Jadi dari kata at-thalibu menjadi at-thalibani mahironi. Ini maksudnya 2 orang siswa yang pandai. Nah, sama juga misalnya Ibu ganti kalimat ini. Al-mudarrisu jamilun. Guru itu tampan atau ganteng. Al-mudarrisu itu mufrad, jamilun juga mufrad. Kalau dirubah ke musanna dia berarti menjadi al-mudarrisani jamilani. Jadi tambahannya itu alif dengan ni. Kemudian harokat huruf terakhirnya itu dikasih fathah, dibuat fathah. Al-mudarrisani jamilani. Seperti itu. Selanjutnya untuk merubah ke jamak. Jadi perlu diingat ini masih yang jenis muzakkar semua. Masih yang berjenis muzakkar semua. Yang membedakan hanya yang bentuknya mufrad, musanna, dan yang terakhir itu jamak. Nah, untuk sebuah profesi itu ini kan at-thalibu, mudarrisun, muwazzafun, bawabun itu kan semua profesi. Nah, ada yang menunjukkan jamak. Jamak itu lebih dari 2, maksudnya kayak
ini 1 siswa, 2 siswa, dan yang jamak berarti maksudnya banyak siswa. Nah, dia untuk jamak seperti ini dia tidak ada aturan baku harus ditambahkan huruf-huruf apa, tapi dia memang tergantung dengan hafalannya kita. Makanya di beberapa kosakata yang ada tanda huruf jim di tengahnya itu maksudnya jamak. Coba kalian lihat di kosakata bab sebelumnya yang pernah kalian catat, ada bahasa Arabnya judul maudu'un, kemudian ada tanda huruf jim di tengahnya, kemudian setelahnya mawadi'u. Nah, itu maksudnya maudu'un itu bentuknya mufrad, kemudian mawadi'u itu jamaknya. Seperti itu. Nah, jamak dari at-talibu itu dia at-tullabu. Nah, selanjutnya untuk bagian khobarnya, itu kan bagian mubtadanya. Nah, bagian khobarnya itu selanjutnya untuk khobar yang jamak itu dia berbeda. Dia harus ditambahkan sama seperti yang musanna tadi. Tambahannya itu waw sukun dengan na. Berarti menjadi mahiruna. Kalau misalnya kata yang tadi, khobar seperti contoh yang tadi ibu buat, seperti ini, berarti dia jadi jamiluna. Jadi mufradnya itu jamilun, musannanya itu jamilani, jamaknya jadi jamiluna. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk yang bagian muannas. Jadi yang 3 tadi ini yang baru berjenis muzakkar. Selanjutnya yang berjenis muannas. Nah, ini semua sama juga seperti yang mufrad. Tinggalkan yang membedakan antara muzakkar dengan muannas itu ada tamarbuto di belakangnya seperti ini, at-talibatu mahiratun. Siswi itu pandai, siswi yang pandai. Nah, selanjutnya yang mufrad, yang musanna. Yang musanna sama seperti tadi yang muzakkar juga, ditambahkan alif dengan ni. Cuma kan yang membedakan karena muannas itu ada tamarbuto, makanya dia berubah menjadi ta biasa di sini, atau libatani mahirotani. Kalau misalnya pakai contoh yang tadi yang lain, kalau al-mudarrisu jamilun itu muzakkar, kalau muannasnya berarti menjadi al-mudarrisatu jamilatun, itu mufrad. Kalau musannanya berarti menjadi at-taliba al-mudarrisatani jamilatani. Seperti itu. Untuk yang khobarnya, ditambah tanya ini, jadi caranya tamarbutonya dihilangkan, kemudian ditambah alif dengan tu, atau libatu. Jadi tamarbutonya dihilangkan, diganti dengan alif dan tu, atau libatu. Nah, yang bagian khobarnya dia dihilangkan tamarbutonya dari yang mufrad ini, diganti dengan alif dengan tun. Jadi bedakan untuk yang bagian mubtadanya hanya dhamma saja tu. Kalau di khobarnya dhammatain, atau libatu mahirotun. Nah, contoh misalnya yang ini kalau misalnya muannasnya berarti al-mudarrisatu jamilatun, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya ibu akan menjelaskan yang ada isim kana. Selanjutnya kita masuk ke bagian jumlah ismiyah yang ditambahkan dengan isim kana. Jadi kana ini adalah kata tambahan dalam susunan kalimat bahasa Arab yang menyebabkan khobar dari jumlah ismiyahnya itu mengalami perubahan ketika ditambahkan kana. Contoh yang pertama ini untuk yang bagian mufradnya dulu.
kana atau libu mahiron. Tadi jumlah ismiyah yang tidak ditambahkan kana, khobarnya itu mahirun. Harokat huruf terakhirnya dhammatain. Tapi ketika ditambahkan kana di depannya, dia menjadi mahiron. Harokatnya berubah jadi fathatain dan ditambahkan dengan alif seperti ini. Jadi ingat, ketika jumlah ismiyah yang ditambahkan isim kana di depannya, yang berubah itu hanya bagian khobarnya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian musanna, kana atau libani mahiroini. Nah, ini lihat mubtadanya masih sama. Ketika khobarnya dia berubah, yang tadinya itu mahironi berubah menjadi mahiroini. Jadi tambahannya ya sukun dengan ni, dan harokat huruf sebelum ya sukun itu fathah, mahiroini. Contoh misalnya pakai yang ini, contoh yang ini berarti kana al-mudarrisu jamilan. Itu mufrad. Ketika musannanya dia jadi kana al-mudarrisani jamilaini. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang jamaknya, kana at-tullabu mahirina. Lihat perubahannya, ini ibu sudah tandai merah. Mahirina, dari yang mufrad mahiron, musanna mahiroini, jamak mahirina. Ini tambahannya ya sukun dengan na, dan harokat huruf sebelumnya kasroh. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang muannas. Nah, isim kana untuk yang muannas itu dia ada tambahan ta sukun di belakangnya, jadi kanat. Jadi kalau dia muzakkar kana, kalau dia muannas kanat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perbedaannya di bagian khobar yang berubah. Kalau yang tadi yang jumlah ismiyah tanpa kana itu mahirotun. Ketika dia ada isim kana di depannya, dia jadi kanat atau libatu mahirotan. Harokatnya saja yang berubah. Kalau yang muzakkar, harokatnya berubah dan tambahan alif. Tapi kalau muannas hanya harokat saja yang berubah. Selanjutnya yang musanna, kanat atau libatani mahirotaini. Sama juga. Jadi yang musanna ini sama-sama baik itu muzakkar atau muannas, tambahannya sama-sama aini. Cuma ini kan ada ta karena dari ta marbuto ini. Selanjutnya yang jamak, kanat atau libatu mahirotin. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau yang tadi yang tidak ada isim kana, dia mahirotun. Kalau ditambahkan isim kana di depannya, dia menjadi mahirotin. Jadi kasrotain dia, seperti itu. Nah, ini ibu bagikan beberapa contoh. Nah, ini ibu kesampingkan biar lebih jelas. Ibu sejajarkan biar jelas ini perbedaan-perbedaannya. Lihat. Ya, ini jumlah yang sebelah sini jumlah ismiyah yang tanpa kana. Yang sebelah sini jumlah ismiyah yang ada tambahan kana di depannya. Mahirun, mahiron. Mahironi, mahiroini. Mahironi, mahiri. Oh ya, salah ini. Seharusnya mahiruna. Mahiruna jadi mahirina. Mahirotun jadi mahirotan. Mahirotaini, mahirotani jadi mahirotaini. Kemudian mahirotun jadi mahirotin. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, baik, selanjutnya tadi itu mubtadanya dalam bentuk profesi. Kayak tadi yang ibu contohkan itu kan siswa, dan contoh yang kedua itu ibu contohkan guru. Nah, bagaimana kalau misalnya mubtadanya itu berupa domir atau kata ganti, ana, antum, dan seterusnya huwa sampai nahnu, dan didahului kata kana.
maka perubahannya itu sesuai dengan tambahan atau perubahan dari isim domirnya. Contoh, anti mumarridotun. Anti mumarridotun. Anti ini dia mubtada, mumarridotun ini dia sebagai khobar. Nah, anti ini kan isim domir. Berarti kalau ditambahkan isim kana, dia menjadi kana anti mumarridotan. Seharusnya seperti itu kan? Tapi khusus untuk mubtada yang berbentuk domir, dia jadi seperti ini. Kunti mumarridotan. Kenapa menjadi kunti bukan kana anti? Karena lihat di perubahan fi'il madi yang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di pertemuan pertama kalau tidak salah. Itu kalau domir anti tambahannya ti di belakang. Lihat perubahan-perubahannya itu yang 14 itu. 14 domir, lihat perubahan tambahan-tambahan hurufnya di bagian belakang. Jadi kunti ini gabungan dari kata kana dan anti. Jadi dia kunti mumarridotan. Seperti itu. Kenapa dia mumarridotan? Karena ini muannas dan bentuknya jumlahnya mufrad. Perubahannya itu hanya di bagian harokat saja. Nah, ini Ibu berikan contoh. Ahmad wa Hamid tilmizani fil fasli tasi. Nah, ini mubtadanya dalam bentuk nama orang. Jadi kan mubtada itu isim yang berada di depan kalimat. Nah, isim itu kan ada banyak, bisa nama orang, profesi, nama tumbuhan, nama hewan, termasuk isim domir tadi juga. Jadi isim itu ada semua itu. Nah, ini yang dicontoh ini nama orang Ahmad dan Hamid. Sudah jelas mubtadanya itu dua orang, berarti dia musanna. Tilmizani. Nah, tilmizani ini khobarnya. Berarti ketika ditambahkan isim kana di depan, dia menjadi kana Ahmad wa Hamid tilmizaini fil fasli tasi. Jadi seperti itu. Mau sepanjang apapun kalimatnya, yang berubah dari jumlah ismiyah yang ditambahkan isim kana di depannya itu hanya bagian khobarnya. Lihat ini perbedaannya. Dari tilmizani menjadi tilmizaini. Selanjutnya, nah ini mubtadanya menggunakan isim domir. Sudah jelas ya, hum mujtahiduna, berarti ini dia jamak muzakkar. Dia menjadi bukan kanu ini ya, salah ketik Ibu, tapi kunu mujtahidina fi injahi hadzal hafli. Seperti itu. Jadi kunu ini gabungan dari tambahan domir hum yang tambahnya itu waw sukun dengan alif, ditambahkan dengan isim kana, dia jadi kunu. Kemudian dirubah khobarnya menjadi mujtahidina karena ada isim kana ini di depannya. Baik, Ibu rasa sudah selesai penjelasannya. Jadi silahkan bagi yang belum mengerti boleh bertanya di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.